Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas biokimia 2 LKM 4 yang terdapat 15 soal beserta jawabannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devina Mega Utami dengan NIM 1836, kelas 5B Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan glikolisis? Glikolisis berasal dari kata gliko yang artinya gula, lisis yaitu memecah. Glikolisis sendiri merupakan reaksi tahap pertama secara aerob yang berlangsung di dalam mitokondria. Glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Untuk soal yang kedua, yaitu hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis bila yang dipecah 1 mol glukosa. Ini ada dua. Yang pertama glikolisis. Dari glikolisis atau molekul glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Untuk kedua, reaksi dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Jadi dalam 1 mol glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 KOA, dan CO2. Untuk soal yang ketiga, sebutkan pengendalian jalur glikolisis. Dalam pengendalian jalur glikolisis ini ditekankan pada 3 enzim yang meliputi heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase melalui pengendalian secara hormonal. Untuk soal yang keempat, sebutkan tahap-tahap pengendalian pada jalur gluconeogenesis. Pengendalian atau yang disebut dengan pengaturan hormonal fosfofruktokinase dan fruktosa 1,6-bisfosfatase diperantai oleh senyawa yang baru ditemukan, yaitu fruktosa 2,6-bifosfat F26BP, yakni suatu molekul isyarat yang berasal dari fruktosa 6-fosfat. Perubahan konsentrasi fruktosa 2,6-bifosfat sejajar dengan perubahan glukosa dan insulin, yaitu konsentrasinya meningkat apabila glukosa banyak dan konsentrasinya berkurang apabila glukosa jarang ditemukan. Untuk soal yang kelima, perbedaan transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Perbedaan ini dari hasil atau produknya, proses yang terjadi, dan tempat terjadinya. Untuk transkripsi membentuk RNAD, sedangkan translasi membentuk asam amino. Transkripsi sendiri terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan dilanjutkan di ribosom. Untuk soal yang keenam, sebutkan tahap-tahap biosintesis asam lemak. Tahap yang pertama, dengan reaksi antara asetil koenzim A dengan gugus SH dari molekul ACP, merupakan reaksi pemula dalam mekanisme biosintesis asam lemak. Untuk tahap yang kedua adalah reaksi kondensasi pembentukan asetil SAC. Reaksi kondensasi didahului dengan reaksi pembentuk malonil SACP dari malonil SCOA. Pada tahap ketiga terdapat 2 reaksi reduksi asetoasetil SACP. Untuk reduksi yang pertama, direduksi dengan NADPH dan enzim beta ketoasil ACP reduktase menghasilkan D-beta hidroksibutiril SACP. Untuk reaksi reduksi yang kedua adalah hidrogenasi krotonil ACP dengan enzim enoil ACP reduktase yang menghasilkan butiril ACP. Untuk soal yang ketujuh, dalam gambar berikut jelaskan protein kinase glikolisis inaktif dan sebutkan enzim-enzim yang melibatkan dalam reaksi yang terjadi dalam fosforilase oksidatif. Yang pertama, protein kinase merupakan
suatu famili enzim yang aktivitasnya bergantung pada tingkat seluler AMP siklik. Protein kinase berfungsi di dalam sel antara lain untuk regulasi glikogen. Untuk glikolisis inaktif merupakan proses anaerobik yang memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Yang terakhir yaitu enzim yang terlibat dalam enzim dehidrogenase kemudian dihidrolisis oleh enzim flavoprotein. Soal yang ke-8, dengan melihat artikel yang telah diberikan, jawaban pertanyaan berikut ialah dalam sel mamalia yang membelah dengan cepat sebanyak glukosa diubah menjadi laktat, jika glikolisis ditingkatkan untuk memasuk bahan penyusun karbon untuk produksi biomasa. Soal yang ke-9 yaitu pada glikolisis adalah proses metabolisme karbohidrat yang merubah glukosa menjadi glukogen, atau dengan kata lain, proses pembentukan glikogen dari glukosa. Tuliskan tahap-tahap reaksi yang terjadi. Fosfenol pirufat dibentuk dari asam pirufat melalui pembentukan asam oksaloasetat. Yang pertama, asam pirufat ditambah CO2 ditambah ATP ditambah H2O menghasilkan asam oksaloasetat ditambah ADP tambah fosfat tambah 2H+. Yang kedua, oksaloasetat ditambah guanosin trifosfat menghasilkan fosfoenol pirufat ditambah guanosin difosfat tambah CO2. Reaksi A menggunakan katalis pirufat karboksilase dan reaksi B menggunakan fosfonol pirufat karboksilase. Jumlah reaksi dan B ialah asam pirufat ditambah ATP ditambah GTP tambah H2O menghasilkan fosfoenol pirufat ditambah ADP tambah GDP tambah fosfat tambah 2H+. Untuk soal yang ke-10, jelaskan perbedaan antara fermentasi glikolisis dan glikolisis anaerob. Perbedaannya, definisi fermentasi dan glikolisis. Fermentasi merupakan proses metabolisme yang mengubah gula menjadi asam, gas, atau alkohol. Untuk glikolisis sendiri merupakan pemecahan enzimatik karbohidrat. Karakteristik dari fermentasi dan glikolisis. Fermentasi tidak menggunakan oksigen, sedangkan glikolisis menggunakan oksigen. Untuk prosesnya, fermentasi dianggap sebagai anaerob, sedangkan glikolisis dapat bersifat anaerob ataupun aerob. Hasil ATP fermentasi, energi nol diperoleh selama fermentasi. Untuk glikolisis, 2 molekul ATP diproduksi. Fase dari fermentasi dan glikolisis. Fermentasi memiliki 2 fase dasar, fermentasi asam laktat dan fermentasi etanol. Untuk glikolisis diklasifikasikan ke dalam glikolisis aerob dan anaerob. Untuk soal yang nomor 11 yaitu glikolisis merupakan peristiwa seperti yang sudah disinggung sedikit di atas, penguraian karbohidrat menjadi pirufat. Di sini tuliskan tahap-tahap reaksi yang terjadi. Untuk tahap yang pertama yaitu fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Untuk tahap kedua, isomerisasi menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Proses ini molekul cincin terbuka glukosa dari glukosa 6-fosfat atau gula aldosa menjadi fruktosa 6-fosfat atau gula ketosa. Tahap ketiga yaitu fosforilase menghasilkan 1,6-bifosfat. Pada tahap ini terjadi penambahan gugus fosfat atau fosforilase. Untuk tahap keempat yaitu pembelahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat. Untuk tahap kelima yaitu isomerisasi dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap keenam, oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Tahap 7, ATP dihasilkan dari 1,3-bisfosfogliserat.
Tahap ke-8, perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Tahap ke-9, kondensasi 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Untuk tahap ke-10, tahap terakhir yaitu kembali menghasilkan ATP dengan mentransfer gugus fosfat ke molekul ADP. Untuk soal ke-12, ada beberapa sifat dalam proses glikolisis ini dan tuliskan semua sifat yang terjadi. Sifat yang pertama dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Sifat yang kedua, dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis dan adenosine-trifosfat serta adenosine difosfat atau ADP. Yang terakhir, sifatnya yaitu ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Untuk soal yang ke-13, tuliskan tahap pengendalian dari siklus Krebs berikut ini. Siklus ini dimulai dengan asetil CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat, alfa ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Soal yang ke-14, jelaskan pengendalian yang terjadi dalam gluconeogenesis. Pengaturan hormonal fosfofruktokinase dan fruktosa 1,6-bifosfatase diperantai oleh senyawa yang baru ditemukan yaitu fruktosa 1,6-bifosfat, yakni suatu molekul isyarat yang berasal dari fruktosa 6-fosfat. Pembentukan dan pemecahan senyawa pengaturan ini dikatalisis oleh enzim-enzim yang diatur oleh fosforilase. Soal ke-15 yaitu apa yang dimaksud dengan pertanyaan berikut. Yang dimaksud dengan pertanyaan berikut yaitu glukosa dapat menyediakan prekursor untuk bahan kimia yang digunakan untuk membangun makromolekul esensial untuk pembelahan sel. Separuh dari karbon nukleotida purin berasal dari 5-fosforibosol pirofosfat versi aktif dari ribosa 5-fosfat yang pada akhirnya berasal dari nutrisi karbohidrat. PRBP meningkatkan 2 hingga 10 kali lipat dalam limfosit setelah stimulasi mitogen, yang menyoroti pentingnya peningkatan produksi PRBP untuk biosintesis nukleotida selama pertumbuhan sel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan terima kasih.